Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar dan tunggu. Setelah kita mengadakan pertemuan kurang lebih 2 hari, di mana kita menghadirkan seluruh cabang yang ada, kemudian senior-senior yang kita anggap relatif punya informasi yang cukup untuk mengambil keputusan bersama. Dan pada malam terakhir ketika itu tanggal 16 malam, informasi yang kita dapat dari Jakarta waktu itu, karena kita dalam posisi di Bogor, itu bahwa situasi Jakarta makin panas dan kawan-kawan mahasiswa dari intra kampus sudah memasuki areal Senayan di gedung DPR MPR. Saya sendiri pada waktu itu kembali ke Jakarta untuk mengadakan koordinasi dengan elemen-elemen mahasiswa yang kita sudah bentuk pada waktu itu, yaitu Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia. Kita mengadakan koordinasi untuk menganalisis keadaan yang sedang berlangsung. Jangan diteruskan. Saya memutuskan untuk menyatakan di jalanan kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, oh. Masa-masa setelah mahasiswa menumbangkan Soeharto, GMKI bergiat dalam berbagai aksi ekstraparlementer bersama kawan-kawan Komite Aksi. Kekuatan ideologinya, yang pertama yaitu nasionalisme dan yang kedua okumenisme. Nah, kalau kita bicara nasionalisme di dalam konteks pergerakan mahasiswa khususnya di era reformasi, maka keberhasilan konsep nasionalisme itu di dalam arus reformasi yang turunannya adalah 7 pilar demokrasi yang disampaikan oleh mahasiswa itu, salah satu kunci keberhasilannya adalah ketika dia memiliki sebuah kepemimpinan yang kuat yang merepresentasikan kekuatan nasionalis. Dan itu ketika zaman itu, kalau kita bicara dalam konteks ketika itu hanya dipunyai oleh Gus Dur dan Mega. Nah, ketika itu sudah terjadi, ini yang kita harapkan untuk bisa membawa perubahan secara kolektif 5 tahun kepemimpinan mereka. Tetapi ini kan kepemimpinan dicerai-beraikan di tengah jalan. Hanya 2,5 tahun berjalan, lalu diceraikan kekuatan ini. Perkawinan antara nasionalisme di bidang pemahaman nasionalis yang dipresentasikan oleh Megawati dan nasionalisme religius yang dipresentasikan oleh NU dalam hal ini Gus Dur itu dicerai-beraikan oleh kekuatan-kekuatan anti demokrasi, kekuatan-kekuatan sektarianisme, dan itu berhasil. Kenapa berhasil? Karena kekuatan mahasiswa ketika itu juga tercerai-berai berdasarkan gerakan-gerakan isu-isu sektarianisme di luar itu, kepentingan kelompok. Dan hanya GMKI bersama teman-teman dari FKP yang terus getol untuk memperjuangkan supaya duet Gus Dur Mega itu tetap solid, karena disitulah kekuatan nasionalisme itu direpresentasikan, dan saat itulah maka kekuatan reformasi itu akan berjalan dalam 5 tahun terakhir. Tetapi dicerai-beraikan, maka semuanya terjadi apa yang kita lihat sampai hari ini. GMKI sebagai sepucuk taruk
yang bertumbuh dari persekutuan penelan Alkitab, persekutuan doa, devosi, studi, diskusi, refleksi, dalam sejarahnya juga menjadi pangkalan bagi aksi-aksi melawan penindasan, penjajahan, dan ketidakadilan di dalam masyarakat. Di 2002-2004 kita memulai dari keputusan Kongres GMKI Tondano yang menetapkan tema lakukanlah yang baik dan tetaplah setia. Tema ini sebenarnya merupakan sebuah permenungan GMKI terhadap pergumulan realitas tantangan GMKI di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan perguruan tinggi. Subtema yang menjadi landasan operasional berdasarkan hasil kongres itu menetapkan beberapa aspek, diantaranya adalah perjuangan terhadap keadilan, perjuangan terhadap kesetaraan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Tema dan subtema itu kemudian menjadi landasan perjuangan GMKI menyikapi transisi demokrasi Indonesia pada saat itu. Nah, ada beberapa momentum penting yang menurut hemat saya yang menjadi titik kunci perjuangan GMKI berdasarkan subtema yang menjadi landasan operasional kita. Perjuangan terhadap keadilan, perjuangan terhadap kesetaraan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Fenomena kenaikan BBM dan fenomena kenaikan tarif daftar listrik